Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Sebenarnya ini sudah Bapak jelaskan waktu pertemuan Meet. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak buatkan videonya agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi pada prinsipnya jurnal penyesuaian antara perusahaan manufaktur dengan jasa ataupun dagang itu sama, cuma mungkin perusahaan manufaktur ini permasalahannya ataupun juga nama-nama akunnya lebih banyak, lebih kompleks. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa kalau dalam perusahaan dagang persediaan itu hanya ada satu, yaitu persediaan barang dagangan. Tapi kalau di manufaktur itu ada tiga, ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, berikut ini untuk lebih jelasnya Bapak ilustrasikan dengan contoh. Ini salah satu perusahaan manufaktur PT Tirta Kencana. Ini adalah neraca saldonya, kemudian ini adalah keterangan penyesuaiannya. Yang bawahnya ini keterangan penyesuaiannya. Jadi harga pokok persediaan pada tanggal 31 Desember 2013 untuk bahan baku 34 juta, barang dalam proses 42 juta, barang jadi 35 juta. Nah, nanti untuk jurnal penyesuaiannya ini prinsipnya sama seperti dalam perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu ada persediaan barang dagangan awal dan akhir. Prinsipnya yang awal dikreditkan, yang akhir didebetkan. Ini juga sama. Hanya nanti untuk persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses itu menggunakan perkiraan lawan. Ya, perkiraan lawannya adalah ikhtisar biaya produksi. Jadi untuk yang persediaan awal dicatat dulu boleh, ya, atau persediaan awalnya dicatat belakangan juga boleh. Tapi prinsipnya yang awal di sebelah kredit, yang akhir di sebelah debit. Nah, persediaan barang akhir itu yang ada di keterangan ini, yang ada di keterangan. Ya. Yang ada di keterangan itu adalah persediaan barang akhir. Sementara yang ada di neraca saldo ini, ya, yang di neraca saldo itu adalah persediaan barang awal. Jadi ini jurnalnya, ya, nanti kamu bisa lihat ya di materinya yang bukan YouTube, tadi nanti kan ini Bapak lampirkan, ya. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan atau membacakan satu persatu untuk menyingkat durasi dari video ini. Kemudian untuk barang jadi, kalau persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses itu perkiraan lawannya adalah ikhtisar biaya produksi. Tapi kalau untuk persediaan barang jadi, perkiraan lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Ya. Kemudian keterangan yang berikutnya yang nomor 2 adalah asuransi dibayar di muka dibayar pada tanggal 1 September untuk masa 6 bulan. Nah, asuransi dibayar di mukanya berapa besarnya bisa kita lihat di neraca saldo nih. Di asuransi dibayar di muka ini 900.000. Jadi kalau kita membayar beban, ya, bisa dicatat sebagai beban, bisa dicatat sebagai harta. Jadi kalau nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka, berarti dulu waktu membayar beban asuransi dicatat sebagai harta. Tapi kalau dicatat sebagai beban, nama akunnya adalah beban asuransi. Dan ini yang sudah dibayar 900.000, ya. Keterangannya adalah asuransi ini dibayar pada tanggal 1 September untuk 6 bulan, ya. Jadi nanti jurnalnya adalah debit beban asuransi, kredit asuransi dibayar di muka 600.000. 600.000 itu dari mana? Ya, nanti kita hitung 1 September sampai Desember, ya, dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Nah, ini untuk 6 bulan, jadi 4 per 6 kali 900.000. 900.000 itu adalah besarnya asuransi yang muka yang ada di neraca saldo. Jadi hasilnya adalah 600.000. Kemudian keterangan berikutnya adalah yang ketiga,
Setelah dilakukan perhitungan secara fisik, perlengkapan pabrik masih ada 500.000. Ingat bahwa di jurnal penyesuaian di sini yang akan kita hitung adalah besarnya perlengkapan pabrik yang terpakai atau biaya perlengkapan pabriknya itu berapa. Nah, karena di neraca saldo itu perlengkapan pabriknya ada 2.500.000, sementara persediaan perlengkapan pabrik yang masih ada 500.000, berarti yang terpakai, yang dipakai adalah selisihnya, yaitu 2.500.000 dikurangi 500.000, maka di sini 2 juta ya. Tapi untuk membuat jurnal penyesuaian ini, untuk nominalnya, untuk jumlahnya tidak selalu sebesar selisihnya. Di sini tergantung dari keterangannya ya, dari keterangannya. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan bahwa yang dicatat di jurnal penyesuaian itu adalah perlengkapan pabrik yang dipakai biayanya. Kalau misalnya di sini keterangannya setelah dilakukan perhitungan fisik, perlengkapan pabrik yang dipakai atau yang terpakai 500.000, kita langsung di sini 500.000, nggak usah diperselisihkan ya, langsung 500.000. Jadi prinsipnya pokoknya yang dipakai aja ya. Jadi tergantung dari keterangan di sini. Kemudian berikutnya adalah biaya penyusutan mesin ya, 150.000. Ini sudah standar ya. Jadi kalau untuk penyusutan aktiva tetap selalu debit biaya penyusutan mesin ya, karena mesin ini adalah termasuk biaya produksi, maka menggunakan biaya ya. Kalimat biaya bukan beban. Biaya sebenarnya akumulasi penyusutan mesin. Kemudian yang kelima, upah langsung 10 juta ya, keterangannya. Di sini ada upah langsung 9.200.000. Berarti ini adalah upah langsung yang sudah dibayar perusahaan. Ketika ada keterangan bahwa upah langsungnya itu lebih besar dari jumlah yang dibayar, ya itu berarti ya perusahaan mempunyai utang. Ya sama halnya ketika kamu misalnya sudah membayar SPP 5 bulan, ternyata dari bendahara ya ada keterangan bahwa SPP kamu itu bukan 5 bulan tapi 7 bulan misalnya ya, berarti kamu punya utang SPP sebesar 2 bulan ya selisihnya. Tapi berbeda misalnya di sini upah langsung ya yang sudah dibayar 9.200.000. Ada keterangan yang menyatakan bahwa upah langsungnya itu bukan 9.200.000 tapi 5 juta ya, lebih kecil dari jumlah yang dibayar. Maka selisihnya itu akan kita catat sebagai upah dibayar di muka ya. Jadi kalau di keterangan lebih kecil ya jumlahnya, maka upah dibayar di muka nanti debit ya, upah dibayar di muka debit, kreditnya adalah upah langsung sebesar selisihnya. Nah, itu nanti kemudian dibuat jurnal penyesuaiannya ya, dibuat jurnal penyesuaiannya. Setelah itu dijumlahkan ya, nanti sudah selesai baru kita posting ke neraca lajur. Mungkin itu saja penjelasan jurnal penyesuaian untuk perusahaan manufaktur ya. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang ya. Cuma di sini di perusahaan manufaktur ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang mungkin Bapak garis bawahi adalah untuk persediaan bahan baku barang dalam proses itu perkiraan lawannya adalah biaya produksi, tetapi kalau untuk persediaan barang jadi perkiraan lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, nanti untuk neraca lajurnya bisa Bapak lanjutkan minggu depan ya. Sedikit yang penting kamu ngerti, jelas, paham ya, daripada banyak tapi nggak ngerti. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.